Perkenalkan, saya Irma Nurmala Dewi, dosen tetap Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tujuan pembuatan video ini merupakan syarat daripada sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Di mana mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 4 pada program studi manajemen S1. Dalam pembelajaran penyampaian materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dilakukan secara blended learning, yaitu tatap muka di depan kelas dan dilakukan secara online dengan menggunakan Zoom Meeting dan juga Google Meet sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Metode pembelajaran dalam materi Sistem Informasi Manajemen dilakukan secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery merupakan penyampaian materi secara langsung tatap muka oleh dosen kepada mahasiswa, kemudian interaction adalah interaksi timbal balik antara mahasiswa dengan dosen, dan assessment sendiri adalah penilaian akhir dari tugas ataupun dari kuis yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Deskripsi singkat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen membahas konsep dan penerapan sistem informasi dalam mendukung fungsi manajemen dan aktivitas organisasi. Materi meliputi konsep dasar organisasi dan manajemen, sistem, data dan informasi, komponen dan manfaat sistem informasi manajemen, basis data, pengembangan sistem informasi, penerapan sistem informasi manajemen pada fungsi dan proses bisnis organisasi, pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan informasi dalam pengambilan keputusan manajerial. Kemudian, materi kajian dalam pembelajaran terdapat 12, yaitu konsep dasar organisasi dan manajemen, perkembangan teori manajemen, lingkungan organisasi dan konsep dasar sistem, konsep data, informasi dan sistem informasi, konsep, fungsi, komponen, dan manfaat sistem informasi manajemen, basis data dan analisis pengembangan sistem informasi, penerapan sistem informasi manajemen pada fungsi organisasi, sistem informasi manajemen dalam mendukung proses bisnis organisasi, sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi, sistem informasi manajemen dalam mengambil keputusan manajemen, dan evaluasi dan pengembangan sistem informasi manajemen di era digital. Sedangkan pada capaian pembelajaran terdapat 2, yaitu CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. CPL 4 mampu memanfaatkan sistem informasi dan teknologi digital untuk mendukung proses bisnis serta pengambilan keputusan manajerial. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem informasi manajemen, fungsi dan komponen sistem informasi, basis data, serta analisis dan pengembangan sistem informasi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem informasi fungsional dalam organisasi yang meliputi sistem informasi akuntansi, pemasaran, SDM manufaktur, keuangan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan. Adapun sumber referensi yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terdapat 2 sumber referensi utama dan juga sumber referensi pendukung. Sumber referensi utama merupakan dari buku dengan judul Management Information System dan Information Technology for Management. Sedangkan sumber referensi pendukung yaitu dari buku yang pernah saya tulis
merupakan buku bahan ajar dengan judul Pengantar Manajemen, Konsep Sistem Informasi Manajemen, Perilaku Organisasi, dan buku bahan ajar Manajemen Pemasaran dan Digital Marketing. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah penyampaian sistem informasi manajemen dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali merupakan penyampaian materi secara tatap muka dan juga secara online, yaitu dilakukan melalui Zoom Meeting dan juga Google Meet, dan juga 1 kali ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dan yang terakhir, evaluasi penilaian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu absensi dengan bobot nilai sebesar 10%, tugas dan kuis yang diberikan sebelum UTS dan juga sebelum UAS sebesar 25%, kemudian UTS atau ujian tengah semester yang memiliki bobot sebesar 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40% dengan total nilai 100%. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan penyampaian materi secara tatap muka yang disampaikan di depan kelas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Hadir semua kelas karyawan hari ini? Hadir. Oke, baik. Pertemuan hari ini yaitu pertemuan ke-9. Kita lanjutkan lebih fokus ke dalam organisasinya. Judulnya hari ini kita nyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen pada Pengelolaan Sumber Daya Organisasi. Kalau minggu kemarin kita fokus ke sumber daya manusianya. Malam ini kita sampaikan ke organisasinya. Nah, sini lihat. Ada gambar body structure, human structure. Apa sih kalau kalian lihat ini? Apa yang ada di pikiran kalian kalau lihat ada human structure sendiri? Semua tubuh ini punya fungsi masing-masing, punya struktur masing-masing, punya sistem masing-masing. Judulnya Sistem Informasi Manajemen. Ada 3. Seperti pertemuan pertama, ada sistem informasi sendiri, manajemen sendiri. Kita fokus ke organisasi, kita masuk ke manajemennya. Kalau sistemnya ke peralatannya tadi yang kita butuhkan. Informasinya yaitu kita sebagai SDM dan manajemennya adalah perusahaannya. Ketika kita lihat human structure ini ya, misalkan nih dari visualisasi sistem informasi yaitu kayaknya aliran darah. Kalau aliran darah kita, nadi kita diputus sama kita sendiri atau sama orang lain, apa yang akan terjadi? Meninggal. Wassalam gitu ya ibaratnya ya. Kita langsung meninggalkan dunia fana ini. Sama dengan organisasi atau perusahaan. Ketika SDM-nya sudah tidak mau atau berkecimpung di dalamnya lagi, maka perusahaan tidak akan bergerak atau maju atau bahkan mampu dengan yang lainnya. Karena nadinya itu adalah SDM itu sendiri, yaitu kita sebagai karyawan atau staf ataupun pejabat internalnya itu sendiri. Oke? Ini instrumen sendiri kita dulu ya. Nah, dalam dukungan fungsional manajemen itu sendiri kita terdiri dari beberapa proses. Dari sini ada dukungan fungsional manajemen yang lebih kita fokuskan. Apa sih dukungan fungsi manajemen itu yang kalian analisa atau dapatkan dari dukungan fungsional manajemen? Secara garis kecilnya, dengan secara luas ya. 1 kata untuk dukungan fungsional manajemen. Apa kira-kira kalau misalnya kalian di perusahaan kalian masing-masing ya, apa sih yang kalian berikan untuk dukungan fungsional manajemen pada organisasi atau perusahaan kalian? Struktur informasi. Ya? Struktur informasi. Struktur informasi. Kembali lagi, informasi itu kita dapatkan dari 1 atau 2 belah pihak. 2 belah pihak yang sudah ditukar dan sudah dikelola. Dikelola tuh maksudnya kembali lagi. Saya mempunyai info bahwa tadi pagi akan terjadi PHK. Infonya ada di saya, berarti itu adalah berita untuk diri saya. Belum saya sampaikan kepada Adam misalkan. Udah jadi informasi belum saya sampaikan? Belum ya. Ketika saya bilang ke Adam tahu nggak? Nanti e-commerce bakal ada
PHK loh massal. Oh iya betul Ibu, itu sudah jadi informasi. Jadi informasi itu pertukaran ide, gagasan atau berita yang seketika itu dan mendapatkan timbal balik, feedback ya. Betulkah Ibu tahu dari mana? Saya jawab lagi, ini saya baca di Edge berita Tangerang misalkan, tangerang.com. Oh iya betul Bu, ya itu sudah terjadi informasi. Nah kembali lagi, dukungan fungsional manajemen. Jika tidak ada dukungan dari SDM itu sendiri, manajemen yang di dalam akan stagnan atau begitu-begitu aja ya. Intinya dia nggak akan berkembang, nggak akan tahu keadaan pesaing perusahaan yang ada di luar, terus kemudian nggak akan ada penunjang untuk perusahaan tersebut atau organisasi itu melakukan persaingan ya, gitu, untuk meningkatkan SDM lebih luas lagi. Dia stagnan, diem aja di tempat, intinya seperti itu. Kita masuk ke perkembangan teknologinya. Kenapa sih sistem informasi manajemen itu kok masuknya ke perkembangan teknologi gitu? Apa hubungannya? Ada nggak ya pemikiran kalian? Kenapa sih sistem informasi manajemen? Kan judulnya Bu udah manajemen. Kenapa sih harus ada hubungannya dengan perkembangan teknologi? Karena ketika informasi tidak dibarengi dengan teknologi, maka informasi yang tersebar itu tidak secara menyeluruh. Oke, ada yang menambahkan? Oke, jadi sistem informasi manajemen dengan teknologi dia saling mendukung. Ketika kita bekerja, kalau zaman dahulu mungkin kita tidak begitu membutuhkan teknologi yang tinggi, cuman datang kerja absen manual tulis tangan selesai. Saat ini kita tidak akan lepas dari teknologi yang ada, terutama jaringan yang tersedia, ya kan? Sekarang udah komputerisasi, kita harus ikut komputerisasi. Sekarang musimnya AI, kita harus menggunakan AI. Misalkan kita perusahaannya udah maju, tapi kita masih manual. Bentar ya, saya ketik dulu, tek, lama, keburu kabur, ya kan? Jadi perusahaan yang bagus, perusahaan yang mampu bersaing, dia juga mengikuti teknologi yang ada, agar SDM yang ada pun ikut berkembang. Bagaimana Bu kalau SDM yang ada itu hanya lulusan standar misalkan S1 atau D3? Apakah mereka harus kuliah lagi? Misalkan gitu ya. Banyak sekarang nih yang udah jadi kepala divisi, kepala cabang dan yang lainnya. Dia dulu misalnya SMA, tapi udah jadi kepala divisi. Terus kemudian staf yang baru masuk, dia udah lulusan S2 misalkan. Mau nggak mau yang kepala divisi tadi harus ikut mesediakan teknologi yang ada. Masa ia stafnya mampu mengoperasikan komputer misalkan, dia kepalanya masih menggunakan mesin tik. Jadi kita harus mengikuti teknologi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Menurut kalian, dengan adanya industri 4.0, dengan adanya teknologi yang makin tinggi, yang tiap tahun bahkan nggak nyampe satu tahun ya, per 3 bulan, per kuartal, per semester, ada aja perubahan dari teknologi itu, membuat manusia makin malas atau makin cerdas atau makin hebat. Tergantung orangnya Bu. Tergantung orangnya. Yang bikin ini siapa sih? Manusia atau tiba-tiba dia ada? Manusia dibuat untuk manusia, ya kan? Jadi kebutuhan AI ini yang buat dia juga yang merancang adalah insinyur ya, para insinyur. Terus kemudian pada para ahli, para teknisi, ya kan, informatika. Dia menciptakan satu mesin atau alat untuk membantu manusia juga. Jadi dari manusia dibuat ke manusia. Jadi untuk kita, dari kita untuk kita, intinya gitu. Kalau misalkan kita biasanya lelah nyapu secara otomatis, secara manual, adanya bantuan teknologi, ada mesin sapu sendiri. Misal jangan tanda tangan ya, kalau tanda tangan nggak bisa pakai robot, bahasanya robot pakai tanda tangan nggak mungkin ya. Oke, jadi dari industri 4.0 ini kalian udah ada ya logikanya sampai ke sana ya. Oke. Oke. Dengan maraknya industri 4.0, kita fokus ke dampaknya sekarang. Apa sih yang kalian rasakan setelah banyaknya AI yang berselebaran, berita-berita hoax, terus kemudian ada itu tuh. Sekarang yang lagi rame apa? Mama tolong saya sedang ada di kantor polisi, dengan muka yang bonyok-bonyok. Padahal itu mereka baik-baik aja, tetapi ketika orang yang belum paham dengan teknologi dikiranya betul, ya kan? Tolong kirimkan uang sekian, tolong bantu saya transfer kirim dan yang lain. Jadi semakin tinggi teknologi, kita juga harus semakin cerdas untuk mengikutinya. Jangan sampai
teknologinya udah tinggi, kita masih di bawah ini aja. Jadi nggak akan. Sama juga dalam organisasi atau perusahaan. Perusahaannya udah pakai wireless misalkan ya, karena kalau penggunaan kabel begitu. Nah, perusahaan kalian masih pakai kabel yang digulung-gulung. Udah digulung-gulung di pinggir, disimpannya nggak di pinggir, di tengah, ini berantakan. Ketika staff mau lewat, kesandung, jatuh. Jadi nggak mengikuti teknologi atau aturan yang ada. Dampaknya sendiri lebih fokus ke dalam perubahan manajemen SDM tadi. Yang asalnya malas nih ya, malas, udah saya mah print aja selesai, bukan print, fotokopi aja selesai. Fotokopi itu hitam dan putih, kalaupun ada warna, dia warnanya pudar. Nah, dengan adanya teknologi ini, teknologi yang sekarang yang canggih ya, apa yang ada di perangkat kita, keluarnya adalah sama persis. Kalaupun abu, dia akan jadi abu. Biru, dia akan biru. Nah, canggihnya lagi, dari biru bisa keluar jadi merah. Ya kan? Misalnya kita foto saya nih, foto saya nggak bagus. Saya pakai AI deh, biar lebih bagus. Hidung saya jadi mancung, kerudung saya jadi merah, ya kan? Jadi menuntut human itu sendiri, manusia SDM itu sendiri meningkat, belajar, bertambah ilmunya juga. Teknologi meningkat, SDM pun akan meningkat. Nah, jeleknya, takutnya nih ya, rata-rata kebiasaan budaya kita sendiri, teknologi udah di atas, kitanya masih manis, udah biarin aja, saya nggak butuh. Jadi jangan sampai seperti itu, apalagi kalian misalkan staf ahli dalam organisasi atau perusahaan kalian. Jadi harus ikuti. Ketika perusahaan mengadakan pelatihan, ikuti. Ketika perusahaan mengadakan sertifikasi, ikuti. Jadi bukan sekedar terpaksa gitu, karena itu suatu kewajiban. Dampaknya pada SDM jika tidak mengikuti teknologi yang ada, perusahaan pun akan kena imbasnya, tertinggal. Akhirnya dia tidak mampu bersaing, bankrupt, tutup kasus, dan kalian akan menjadi dirumahkan kembali. Kita juga yang rugi, ya kan? Jadi apa salahnya kita mengikuti teknologi yang sudah ada? Intinya seperti itu. Oke, dari teknologi itu sendiri akan menciptakan masyarakat yang kompeten, yang bagus. Teknologinya bagus, SDM-nya bagus untuk perusahaan. Misalkan dari staf kalian asalnya S1 semuanya jadi upgrade jadi S2, otomatis menimbulkan ide-ide yang kreatif dan bagus. Dan perusahaan pun akan menerima ide kalian, gagasan kalian sebagai staf ahli, terus sebagai karyawan mereka, terus memberikan masukan, ide yang bagus kepada atasan, direalisasikan, dirapatkan, terus kemudian misalkan dalam bahasa manufaktur ya, kita seasonnya adalah kemarau. Kemarau ini kita bagusnya adalah produk yang baju yang tipis tapi bagus tapi tidak menerawang. Misalkan kalian punya ide yang lebih bagus, semakin tinggi standar pendidikan, biasanya itu ide-idenya lebih brilian, lebih bagus. Dan yang di bawah tadi harus mengikuti dengan ide yang dikeluarkan yang terbaru tadi gitu. Jadi perusahaan pun ikut mengikuti, berputar, terus kemudian memproduksi yang baru. Gagasan tadi dikelola dengan bagus, perusahaan pun dapat bersaing dengan kompetitornya gitu. Jadi akhirnya bisa seiring, jangan sampai kompetitornya udah tinggi, perusahaan yang kalian naungi masih di bawah aja. Akhirnya ya udah stagnan di situ-situ aja. Sedangkan kalian kebutuhan hidup juga, kegiatan juga pengen terus meningkat. Intinya seperti itu. Dari transmisi menuju masyarakat 5.0 ini, di sini ada bahasa menyerupai proses logika otak manusia. Yang dimaksud siapa? AI itu tadi. Karena apa? Sebenarnya AI itu bukan membuat kita malas, tapi kalau kata kita membahasanya ASPI ya, asisten kita. Saya ini punya ide seperti ini loh, tapi saya tidak punya teman untuk merealisasikan. Tolong dong agent AI atau apapun itu yang kita panggil, atau CS, atau misalnya di Gemini ya, kita lagi familiar Gemini, tolong dong saya punya ide kreatif desain saya untuk summer heat ini, misalkan kalau berhubungan dengan manufaktur ya, atau bahan apa yang lebih cocok saya gunakan untuk musim ini misalkan. Kalau asisten sama manusia stuck di situ saja, akhirnya cuma apa ya idenya, ya udah deh gini aja, gitu-gitu aja. Tapi karena adanya kecerdasan buatan tadi, ketika kita masukin prompt, memasukkan perintah yang kita inginkan, dia memberikan masukan, dan masukan itu beberapa biji, 1, 2, 3.
kita yang akan menentukannya juga. Jadi tidak semata-mata kita butuh AI, tapi AI juga yang memberikan luaran, bukan, tetap kita yang akan memutuskan. AI membantu luarannya adalah sama kita membutuhkan bahan ABCD. Tetap kita akhirnya, baik saya akan memilih bahan yang A, dipertimbangkan lagi dengan atasan, dengan rekan kerja, rekan sejawat, terus kemudian baru direalisasikan. Oke, kita masuk ke organisasi dan strategi kompetitif. Apa sih yang menjadi persaingan dalam organisasi itu? Selain SDM, teknologi, ada lagi yang bikin organisasi satu atau perusahaan satu sama dua dalam bidang yang sama, misalkan finansial ya, leasing lah yang paling mudah. Leasing satu sama leasing dua sama-sama nih bergerak dalam bidang kredit, misalnya kredit kendaraan, tapi yang satu melonjak tinggi, yang satu stagnan. Apa yang membuat perbedaan itu? Marketing. Terus strateginya, yang lebih fokus ke strateginya. Kenapa yang A ini lebih tinggi, yang B ini kok masih diem di tempat aja? Satu, marketing atau pemasarannya. Yang kedua, inovasi. Kreativitasnya. Kembali. Oke, dari tingkat manajemen strategis ini kita menutup pertemuan dalam organisasi dalam pertemuan 9 ini. Nah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bu, sebagai dosen, apalagi kan perkembangan zaman di sekarang ini, semua perusahaan, contohnya manufaktur, itu kan udah zamannya teknologi semua ya Bu ya. Betul. Terus itu pasti jadi SDM-nya itu banyak dikurangi gitu tuh Bu. Jadi bisa yang biasanya satu mesin itu satu orang, sekarang satu orang bisa megang 5 apa 10 mesin gitu Bu. Pendapat Ibu bagaimana? Nah, itu tadi kayak penyampaian materi yang di tengah tadi atas peningkatan AI, ya kan, kecerdasan buatan 4.0. Memang dalam segi dampaknya untuk karyawan atau staf itu pasti dirugikan. Yang biasanya satu mesin satu orang, sekarang satu orang megang 10 mesin, otomatis kan orang yang 9 tadi dikeluarkan, ya kan? Nah, kembali lagi ke Society 5.0, teknologinya sudah berkembang, tetapi SDM-nya masih di stagnan. Kenapa ini yang satu tadi bisa megang 10, yang 9 kenapa tidak? Ya kan? Mungkin kurang evaluasi, mungkin kurang pemahaman. Yang keduanya, dia kualitasnya ya, kualitas SDM-nya sendiri itu kurang. Misalkan gini, yang satu tadi sudah mengikuti berbagai pelatihan, berbagai kompetensi, bisa mengoperasikan mesin secara seragam dalam satu hentakan. Sedangkan yang 9 dia taunya hanya manual, pencet on 1, 2, 3 itu menghabiskan waktu gitu. Padahal ada uji kompetensi bagaimana cara mengoperasikan mesin itu secara serentak, terus hasilnya sama, seragam, dan mengurangi kecacatan juga minimum. Nah, kenapa yang 9 tadi dikeluarkan, yang satu dipertahankan? Satu, tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada, jelas. Yang keduanya, pemahamannya juga kurang. Yang ketiganya, harus mengikuti pelatihan yang lebih agar dipertahankan oleh perusahaan itu. Kerugian pasti, terus kemudian mental, psikis juga pasti juga, karena mau nggak mau harus di PHK. Tetapi biasanya perusahaannya sebelum melakukan itu, mereka melakukan penyaringan, pelatihan dulu, siapa yang mau ikut pelatihan, siapa yang mau ikut uji kompetensi agar dipertahankan perusahaan tersebut dan tidak tergantikan. Biasanya seperti itu. Oke? Ada yang menambahkan tidak? Kedudukan lagi. Izin bertanya Bu, tadi saya sudah menyimak mengenai sistem informasi dalam manajemen ya Bu. Ada beberapa yang memang harus saya tanyakan karena memang saya juga butuh arahan untuk ke depan bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan sistem informasi dalam manajemen. Nah, pertanyaannya adalah dalam sistem informasi di manajemen itu apa sih kekurangannya dalam teknologi Bu? Dalam teknologi. Oke. Yang di lapangan ya, jangan lihat tuh. Yang di lapangan yang ada itu SIM kurang dalam teknologi, yaitu mahalnya biaya pelatihan.
yang berhubungan dengan IT, mesin, terus kemudian uji kompetensi itu biayanya mahal biasanya. Dan tidak semua perusahaan itu menanggung. Biasanya ada yang menanggung, ada yang difasilitasi ya, ada yang kita sendiri biar kita tetap bertahan dan dipertahankan oleh perusahaan itu. Biasanya kita yang kreatif itu, oh besok ada pelatihan atau misalkan uji kompetensi di perusahaan yang lain misalkan ya, biar dapat sertifikat kita ini kompeten misalkan. Tapi dengan biaya sendiri, kita udah mengajukan perusahaan tidak di ACC misalkan ya, karena itu untuk uji skill kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Terus kemudian yang keduanya yaitu tadi, kelemahan manusia itu adalah rasa malas dari diri sendiri. Padahal fasilitas udah ada, terus kemudian tempat pelatihan udah ada. Apa? Saya malas. Malas sih kenapa? Karena saya sudah nyaman begini. Nah, itu dia rasa malas tadi yang digeserkan oleh teknologi. Jadi teknologi maju, kitanya masih stagnan. Akhirnya kita nggak bisa mengikuti. Dan perusahaan mau nggak mau dia harus selalu berjalan, berkembang, ngikutin kompetitor. Kalau masih diam di tempat, kompetitor yang udah terbang masih di tempat aja dan nggak bisa ngikutin, akhirnya apa? Produksinya segitu-segitu aja, nggak bisa nembus ke yang lain gitu. Misalkan suruh modal sendiri, biasanya orang yang udah megang uang ya untuk keperluan diri sendiri sayang. Nah itu jeleknya. Tapi jika memandang masa depan bahwa teknologi ini makin berkembang loh, dan kita bisa digantikan teknologi, apa salahnya sih saya ikut belajar agar teknologi tetap di bawah saya, jangan sampai saya di bawah teknologi gitu. Jadi saya harus tetap di atas, teknologi tetap saya pegang, tapi jangan sampai teknologi yang pegang saya gitu. Dengan modal dulu, tapi kita panjang ke depannya. Tapi biasa rakyat kita ya, masyarakat kita, sayang ketika ada uang, duh saya mau pelatihan sekian, buat apa ya? Toh saya udah nyaman, jeleknya di situ. Jadi antara industri 4.0 dan society 5.0 bergabung. AI dengan masyarakat sendiri, SDM sendiri, kita harus serumpun ya, sejalan beriringan. Gitu. Akhirnya sistem informasi manajemennya berjalan, teknologinya berjalan, kualitas SDM-nya juga sejalan. Gitu. Oke kan? Ya, cukup. Oke, kita conclusion untuk malam hari ini. Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.